Teriak jatuhkan Jokowi dan Ahok. Aksi 212 diduga dicukongin mafia migas. Ya, pemerintah akan dituduh memang tidak ramah terhadap PI, tidak ramah dan anti terhadap PI sejak awal, tapi membiarkan yang lain itu intoleran. Jadi sekali lagi, intoleransi itu bukan hanya muncul dari kelompok agama seperti FPI, tapi kelompok-kelompok pemuda, ormas yang berbasis nasionalis gitu ya, yang sampai sekarang praktiknya cukup luar biasa, meresahkan Mas, di pengkolan-pengkolan gitu ya. Tidak ada orang di baliknya. Oh ada. Siapa? Mafia migas. Kelompok-kelompok yang terkorbankan karena ujaran Ahok dan langkah Ahok untuk membersihkan Pertamina. Mereka ini menggunakan 212, menggunakan corong Haikal Hasan, menggunakan corong Tengku Zulkarnain. Apa yang salah di Ahok? Silahkan aja lapor polisi. Polisi akan ketawa ngakak. Karena apa? Yang mengatakan kehadiran itu bukan Ahok yang pertama. Sebelumnya sudah jutaan orang. Jadi kalau misalnya begini, alasannya adalah meresahkan, melakukan sweeping, melakukan kekerasan, harusnya tidak hanya FPI, begitu catatan kritisnya Mas Adia. Betul Mas. Kalau hanya FPI akan muncul apa? Spekulasi apa? Apa kemungkinan apa pemikiran di masyarakat? Kalau Tidak dilakukan upaya tegas juga oleh pemerintah jika memang alasannya sweeping dan meresahkan, itu tidak dibiarkan. pemerintah Jadi buat para pemfitnah, silakan saja kalian terus saja memfitnah. Tapi saya yakin bahwasanya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, gerak-gerik mereka ini sudah bisa dibaca. Ya, tapi sayangnya mereka ini salah lawan. Target yang mereka jadikan sasaran kali ini bukan Ahok, tapi Menteri Agama yang juga sekaligus mantan Ketua GP Ansor yang pasukannya ini jutaan di Indonesia. Bukan hanya memiliki pasukan, tapi beliau juga punya basis pendukung di luar anggota yang jumlahnya ini juga sangat-sangat besar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Aksi 212 itu seperti aksi brutal yang dikerjakan secara mengunta-buta orator. 212 pun juga terancam pidana dengan berkoar-koar jatuhkan Jokowi dan tuntut Ahok mundur dari Pertamina dalam waktu 1 bulan. Saya melihat ini bukan lagi aksi yang sifatnya konstitusional. Aksi ini jelas-jelas inkonstitusional. Saya pun peduli dengan apa yang diucapkan Mahfud MD yang mengatakan bahwa aksi 212 itu baik untuk pengawal pemerintahan. Jujur saja, ini bukan lagi kebebasan berpendapat dan mengawal, tapi ini adalah tindakan membabi buta dari seupil massa yang ada di Monas ini. Adalah tindakan maka terhadap pemerintahan yang ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Karena ingin menjatuhkan Joko Widodo bisa dengan berbagai cara. Menjatuhkan Jokowi itu bisa menjatuhkan Jokowi, bisa diinterpretasikan dengan banyak macam interpretasi. Pertama, menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden secara konotasi. Hal ini adalah salah satu di mata dan undang-undang karena pemerintah Joko Widodo dipilih oleh rakyat. Jokowi adalah hasil pilihan pemilu yang dikerjakan secara demokratis. Pemenangan angka 54%, artinya 8% di atas si pecundang Prabowo, adalah hasil yang konstitusional dan mengikat selama 5 tahun. Artinya, untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden lewat orasi adalah tindakan yang bisa dipidana melanggar hukum dengan cara menyingkat kakinya. Ini tidak sembarangan. Kalau bicara hanya jatuhkan Jokowi, ini adalah sebuah hal yang bisa dianggap secara fisik. Juga dari pandangan hukum, ini pun juga sudah masuk ke ranah pidana yang bisa membuat seseorang dipenjara. Apalagi mengingat bahwa dulu sempat ada orang yang ingin menjatuhkan Jokowi dengan cara penggal kepalanya. Dan orang itu sampai sekarang sedang menjalankan proses hukum dan bisa dipidana seumur hidup.
maksimal mati. Ketiga, menjatuhkan Jokowi dengan cara mengadakan kekacauan di negara ini. Sudah beberapa kali kubu 212 dan para pengurus lainnya yang menjalankan strategi ingin merusak Indonesia melalui kerusuhan Mei 2019. Ini adalah tindakan yang berhukum saat Mei 2019 ada ratusan orang yang jadi tersangka karena terlibat kerusuhan. Apalagi ada mobil ambulans Gerindra yang digunakan untuk mengangkut batu. Partai ini memang sepertinya ingin Jokowi dengan cara apapun. Maka dari ketiga interpretasi itu, si pembicara di atas mobil komando itu harus ditangkap. Kalau perlu Kapolri yang langsung turun. Setelah jadi Kapolri, saya belum melihat gerakannya gebrakannya. Apa jangan-jangan oratornya berani terlihat jatuhkan Jokowi karena merasa Kapolri bukan lagi Tito Karnavian. Selain menghajar Jokowi, orator juga menyerukan untuk menumbangkan Ahok yang ada di Pertamina. Memang betul, kita melihat bagaimana mereka begitu membabi buta, menyerang manapun uniknya. Tema utama adalah tumbangkan rezim korup, tapi juga ingin tumbangkan Jokowi dan Ahok. Bukankah selama ini kedua orang ini justru sedang menumbangkan rezim korup? Saya mulai bingung dengan logika mereka. Atau jangan-jangan mereka tidak ada logikanya. Saya melihat bagaimana Indonesia ini akan miskin jika ada seupil gerombolan berisik ini. Mereka melumpuhkan jalan-jalan protokol di daerah dekat Monas dan Istana. Apapun yang mereka kerjakan tidak ada faedahnya untuk bangsa ini. Otak mereka sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Biasanya kalau ada candaan, otak mereka mahal karena tidak pernah dipakai. Saya malah tidak sarankan kalian untuk membeli otak mereka, karena mereka tidak pernah memakai otak mereka, karena memang tidak berfungsi dengan baik. Memang tipikal pendukung Prabowo dan Anies ini sudah benar-benar rusak otaknya. Otak reptil, mereka begitu dieksploitasi oleh kebencian, membenci dieksploitasi seperti orang lapar. Orang kalau lapar emosinya meletup-letup. Mereka harus diberi makan agar dia makan. Dengan ini, bisnis nasi bungkus pun juga pasti jalan dengan baik. Aksi 212 itu seperti aksi brutal yang dikerjakan secara mengunta-buta orator. 212 pun juga terancam pidana dengan berkoar-koar jatuhkan Jokowi dan tuntut Ahok mundur dari Pertamina dalam waktu 1 bulan. Saya melihat ini bukan lagi aksi yang sifatnya konstitusional. Aksi ini jelas-jelas inkonstitusional. Saya pun peduli dengan apa yang diucapkan Mahfud MD yang mengatakan bahwa aksi 212 itu baik untuk pengawal pemerintahan. Jujur saja, ini bukan lagi kebebasan berpendapat dan mengawal, tapi ini adalah tindakan membabi buta dari seupil massa yang ada di Monas ini. Adalah tindakan maka terhadap pemerintahan yang ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Karena ingin menjatuhkan Joko Widodo bisa dengan berbagai cara. Menjatuhkan Jokowi itu bisa menjatuhkan Jokowi, bisa diinterpretasikan dengan banyak macam interpretasi. Pertama, menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden secara konotasi. Hal ini adalah salah satu di mata dan undang-undang karena pemerintah Joko Widodo dipilih oleh rakyat. Jokowi adalah hasil pilihan pemilu yang dikerjakan secara demokratis. Pemenangan angka 54%, artinya 8% di atas si pecundang Prabowo, adalah hasil yang konstitusional dan mengikat selama 5 tahun. Artinya, untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden lewat orasi adalah tindakan yang bisa dipidana melanggar hukum dengan cara menyingkat kakinya. Ini tidak sembarangan. Kalau bicara hanya jatuhkan Jokowi, ini adalah sebuah hal yang bisa dianggap secara fisik. Juga dari pandangan hukum, ini pun juga sudah masuk ke ranah pidana yang bisa membuat seseorang dipenjara. Apalagi mengingat bahwa dulu sempat ada orang yang ingin menjatuhkan Jokowi dengan cara penggal kepalanya. Dan orang itu sampai sekarang sedang menjalankan proses hukum dan bisa dipidana seumur hidup, maksimal mati. Ketiga, menjatuhkan Jokowi dengan cara mengadakan kekacauan di negara ini. Sudah beberapa kali kubu 212 dan para pengurus lainnya yang menjalankan strategi
ingin merusak Indonesia melalui kerusuhan Mei 2019. Ini adalah tindakan yang berhukum saat Mei 2019 ada ratusan orang yang jadi tersangka. Indonesia tanah